Baiklah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi, membacalah untuk menulis dan tulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Baiklah, di sesi kedua ini saya katakan bagaimana tadi kita tidak merasa rendah diri ketika belum menghasilkan tulisan. Kita harus berani dan bangkit. Ayo berliterasi dengan tulisan, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Nah, sekarang kita harus menguasai formasi bagaimana mendekatkan diri kita untuk rajin menulis dan membaca, menghasilkan tulisan, menghimpun ide dan gagasan, dan itu harus kita tuangkan dalam ide-ide yang real. Dan itu wujudnya bisa kita mulai dari apa yang kita di dalam konteks kehidupan ini. Yang pertama, dilihat dan didengar. Segala sesuatu yang dilihat didengar itu bisa menjadi objek kajian linguistik kita. Kemudian apa yang dialami itu akan bisa menjadi bahan ide gagasan yang bisa kita tuangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian apa yang dirasakan ini akan bisa menjadi bahan tulisan yang luar biasa. Entah itu tulisan yang tentu dalam bentuk esai, dalam bentuk cerpen, puisi. Misalnya dalam bentuk puisi kita bisa tuangkan apa yang kita rasakan. Senja kala itu aku ada, gelap dan terang, hatiku hanya satu untukmu. Ini bisa kita tuangkan. Diksi-diksi itu bisa kita olah. Kita bisa masuk dengan merajut kata, memasuki belantara kata yang tentu akan bisa kita lihat ada frasa, ada klausa, ada kalimat-kalimat, ada paragraf, ada wacana, dan itu menjadi belantara kata yang luar biasa. Akan kita selusuri. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan. Sesuatu yang dikerjakan lalu dituliskan kembali akan menjadi menarik sekali, dan ini menjadi bagian penting yang akan kita realisasikan. Kemudian sesuatu yang dikomunikasikan. Jadi apa yang dilihat atau didengar, kemudian dialami, kemudian dirasakan, kemudian dikerjakan, kemudian dikomunikasikan, lalu dikolaborasikan. Apa yang didengar, dirasakan, dilihat, dikerjakan, itu dikolaborasikan menjadi sebuah bahan. Dan tentu ini akan menjadi penting. Dan juga sesuatu yang dikritisi dan dibicarakan seperti COVID ini. Ini kan menarik tadi. Jadi Mbak Luh tadi meneliti tentang jubir, bahasa jubir, analisis wacana jubir. Ini sesuatu yang dikritisi, dibicarakan. Nah, ini yang menarik. Sesuatu yang disayangi, sesuatu yang disayang-sayang. Kayak Mas Dori itu kan akhirnya ambiar, sesuatu yang disayang-sayang hilang. Itu bisa menjadi lagu, bisa menjadi tulisan. Dan kita juga, orang bahasa, orang linguistik, bisa memanfaatkan segala tek-kotek dan konteks dalam kehidupan ini untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan. Setuju? Sepakat? Harus. Dan karena ini akan menjadi media, semangat kita untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang keren nantinya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, peserta seminar yang luar biasa, saatnya Anda, saya, dan dengan semua kita bisa merayakan bahwa saatnya Anda mulai memiliki karya-karya yang monumental dari buku-buku, dari artikel jurnal yang Bapak Ibu tulis. Itu harus, karena itu menjadi bagian penting. Nah, tentu ada dua pilihan. Apakah Bapak Ibu sekarang hanya ingin menjadi pembaca atau penulis, atau sekaligus menjadi dosen, guru, mahasiswa, tapi sekaligus menjadi pembaca dan penulis. Itu penting untuk menentukan sikap kita. Maka saat ini ayo kita menulis. Entah tadi buku, sekarang kita jurnal. Tulis artikel jurnal, baik artikel jurnal nasional maupun artikel jurnal internasional. Tentu itu harus kita lakukan secara sinergis. Apalagi sekarang ini tuntutan untuk mahasiswa harus menulis. Untuk lulus S2 harus publikasi di jurnal terakreditasi, S3 harus jurnal internasional, lalu yang S1 adalah jurnal belum terakreditasi. Dan ini menjadi penting untuk media ide gagasan yang kita sinergikan. Lalu juga untuk dosen ada tuntutan untuk naik pangkat dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala, guru besar, guru juga. Dan itu menjadi salah satu bagian penting yang kita realisasikan bersama-sama. Itu menjadi bagian yang tentu kita akan lihat bersama-sama realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita lihat langkah-langkah menulis itu bisa kita lihat dalam menulis artikel jurnal, tentu bisa kita lihat dan kita manfaatkan. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi topik. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencari jurnal yang akan kita tuju. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan jurnalnya. Setelah sekian jurnal kita cari, maka kita tentukan jurnalnya. Nah, di situ kita baru mulai menulis artikel. Nah, setelah itu kita tulis, kita edit, lalu kita kirimkan artikelnya. Nah, setelah itu kita akan proses menulis. Nah, saat proses menulis inilah kita akan ada proses namanya pra-menulis. Jadi saat itu kita merencanakan mau nulis apa, idenya apa, kita pikirkan lalu kita tuliskan. Lalu kita membuat draft.
kita buat draft tulisan, setelah itu kita revisi biar menjadi lebih baik, diedit. Setelah itu baru kita tahapan berikutnya editing bisa diri kita sendiri maupun orang lain, dan juga bagaimana kita mempersiapkan untuk dipublikasi dalam artikel jurnal atau publikasi nasional maupun internasional. Nah, disitulah kita akan milih apakah kita menggunakan jurnal nasional yakni yang terakreditasi LIPI ataupun terakreditasi Dikti, sehingga Dikti sekarang ada Sinta 1 sampai 6. Nah, tinggal bagaimana kita memilah dan memilih di situ kategori-kategorinya. Tentu karakteristik jurnal ilmiah pun tentu akan berbeda-beda. Yang ditulis oleh perguruan tinggi, kemudian dari lembaga pemerintahan, ada asosiasi, dari kementerian ataupun institusi lainnya. Dan ini jadi penting. Ketika kita memahami penerbit jurnal, tentu kita akan bisa melihat gaya selingkungnya, dan kekuatan ini tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap kita. Dan tentu komponen-komponen artikel jurnal ini juga akan berdampak untuk kita. Bagaimana kita bermanfaat dan berdaya guna ketika kita bisa memahami komponen-komponen jurnal dari judul, kemudian identitasnya, lalu abstraknya, lalu bodinya, tubuh artikelnya, lalu referensi dan lampiran kalau diperlukan. Dan ini menjadi bagian penting. Dalam posisi judul, kita harus memilih judul-judul yang berkaitan dengan topik-topik penelitian yang menarik dalam kajian, sehingga itu akan bisa kita gunakan judul ada kaitan dengan simpulan dan hipotesis, ini nggak boleh lepas. Kemudian juga menggunakan frasa dan bukan kalimat. Lalu bagaimana kita menghindari singkatan-singkatan dalam judul, menekankan hal yang baru dan penting, berisi kata-kata kunci dalam teks, konteks, dan konteks linguistik. Ini akan berdampak semuanya. Lalu hindari kata kerja. Nah, dan di sini menjadi bagian-bagian penting yang harus kita lihat bahwa itu merupakan kalimat baku, lugas, dan tentu tidak provokatif. Paling enggak ya sekitar 12 kata lah, ya, 12 kata. Nah, sebagai seorang penulis tentu kita akan tuangkan di situ penulis tanpa gelar, kita tuliskan dengan instansi afiliasi kita tuliskan di sana, ya. Setelah itu abstrak kita tulis bagaimana abstrak ini sering disebut ringkasan, padahal ini tidak lebih dari 200 kata dan satu paragraf. Lalu bahasanya standar, bahasa baku, lalu berisi kata kunci, dan tentu juga ini merupakan berdiri sendiri dan informasinya lengkap, sehingga bisa dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini sesuai dengan karakter jurnalnya masing-masing, ya. Kemudian kata kunci merupakan kosakata untuk katalogisasi atau pengindekan. Ini yang akan digunakan sebagai kata kunci untuk mencari data-data kita. Nah, kemudian pada umumnya 3-6 kata bergantung jurnalnya, memperhatikan kata kunci dalam artikel jurnal, dan tentu ini membantu pembaca untuk menemukan artikel yang ditulis. Nah, dalam komponen itu baru kita lihat di tubuh artikel jurnalnya. Ada introduction, ada pendahuluan, ada metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, lalu simpulan. Nah, disitulah kita akan lihat kajiannya. Bagaimana di bagian pendahuluan kita tuangkan fakta dan data empirik di bagian pendahuluan, sehingga akan mengantarkan memunculkan keresahan permasalahan yang dikaji dalam artikel jurnal itu atau dalam penelitian itu. Kemudian di metode kita akan terapkan bagaimana kita menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, deskriptif kualitatif atau kuantitatif, dan itu akan menjadi bagian penting di dalamnya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan kita akan kaji sesuai dengan permasalahannya, kita akan urai dengan pisau pembedahnya, dan itu akan menjadi bagian temuan yang bisa menjawab permasalahan. Lalu dari hasil pembahasan itu dikaji dengan teori-teori yang digunakan, maka di situ pemanfaatannya akan sinergis dan tentunya akan berdampak semuanya. Nah, baru kita simpulkan. Nah, pada simpulan ini, simpulan dan implikasi menjawab dari problematika dan permasalahan yang dikaji di dalamnya. Dan disinilah kekuatan kita, tentu akan ada ucapan terima kasih apabila itu diperlukan. Bagi sponsor, mahasiswa yang dapat sponsor dari LPDP, dari misalnya yayasan alumni atau dari yayasan dari sebagainya, ini perlu diucapkan karena itu menjadi penting bagian yang harus kita lihat. Nah, lalu referensi, ingat lebih tepat referensi daripada daftar pustaka, dan itu usahakan di bawah 10 tahun, dan tentu saja perhatikan gaya selingkung tulisannya, dan itu akan bisa kita lihat dalam beberapa hal, dan ini berdampak. Tentu harus kita lihat artikel yang kita kaji, artikel yang kita buat itu harus bisa kita sesuaikan dengan jurnal yang kita tuju. Lalu kita sesuaikan bagaimana kita memanfaatkan dan mengikuti sesuai dengan gaya selingkung yang dibuat oleh jurnal itu, dan itu tidak bisa lupa ketika kita sudah menjadikan draft tulisan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, setelah jadi draft tulisan jangan lupa sesuaikan template-nya. Sekali lagi, sesuaikan template-nya dengan jurnal yang kita tuju. Entah itu jurnal nasional seperti misalnya Manura, Litera, Wacana, Ijal, Pedagogi, Bahasastra, ataupun mungkin
untuk jurnal-jurnal internasional, dan itu harus kita lihat semua. Lalu cek referensinya dengan Mendeley, dan tentu ini akan bisa berdampak semuanya ketika kita lihat untuk draft tulisannya. Kemudian juga kita lihat, kita cek dengan Turnitin, upayakan di bawah 10%, di bawah itu, sehingga bisa kita kuatkan hal-hal yang tentu akan berdampak secara sinergis. Nah, inilah yang harus kita minta teman kita untuk membaca, mengoreksi, dan akhirnya menjadi hasil yang maksimal. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita pahami berbagai jurnal kita bisa lihat di scopus.com kalau mau yang bereputasi. Kemudian jurnal-jurnal nasional maupun internasional banyak kita lihat di Sintaristek Dikti, kita akan banyak lihat sana. Nah, disinilah kekuatan kita harus melihat semuanya, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bahwa kita bisa bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang humaniora, kita bisa bicara tentang linguistik, kita bisa bicara tentang teknologi kita, tetapi tentu semua akan kita sesuaikan bidang kita, dan kitalah yang menentukan kita menulis apa, kita menuangkan ide apa. Tentu konteks dalam linguistik saat ini, belajar linguistik, belajar bahasa, belajar humaniora, budaya, seni, etnolinguistik akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dan disitulah kebermanfaatan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, marilah saya katakan sekali lagi, bagi masyarakat linguistik, masyarakat bahasa, masyarakat yang berbudaya, untuk bisa turut serta membangun SDM-SDM unggul di Indonesia di abad 21 ini, tentu kita harus senantiasa menggiatkan, menggerakkan. Ayo berliterasi dengan ratu tulisan, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi dengan tulisan kita. Tentu di situ akan bisa berdampak untuk kita. Nah, dan menulislah untuk membangun keabadian, karena semua makhluk yang ada di bumi ini akan mati, akan meninggal, dan hanya tulisan-tulisan kita yang akan abadi ketika itu masih dibaca umat sepanjang hayat. Saatnya lah sekarang kita bersama dengan para tulisan untuk menghasilkan tulisan-tulisan di istana Artus tercinta, dan di situ akan mengantarkan kita derajatnya lebih satu tingkat derajatnya, dan kita akan memiliki pembeda, dan kekuatan kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen akan bisa nampak. Dan tentu hidup akan ada tantangan, hidup akan ada masalah, hidup ada rintangan, tapi ingat pesan Pak Harpan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun, dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Komitmen kita sebagai generasi muda, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, jadilah guru dan dosen, jadilah mahasiswa yang hebat dan bermanfaat. Jadilah mahasiswa, guru, dosen sejati yang selalu memantik, motivasi, dan menginspirasi semua masyarakat. Dan jadilah mahasiswa, guru, dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Disitulah kekuatan kita, insya Allah akan memberi nilai kebermanfaatan untuk umat. Dan dengan tulisan-tulisan kita, mau jadi apapun, jadi mahasiswa, jadi guru, jadi dosen, ketika kita punya ilmu, punya ide, lalu kita tuliskan dalam bentuk apa saja, maka akan punya nilai kebermanfaatan yang luar biasa untuk kita. Semangat kita, masyarakat linguistik di seluruh Indonesia, guru, dosen, mahasiswa bahasa Indonesia, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Disitulah komitmen kita untuk mendukung kemajuan dan kejayaan Indonesia. Bersama saya Muhammad Rohmadi, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam semangat linguistik yang sama. Luar biasa. Salam hebat dan luar biasa untuk multi generasi abad 21 Indonesia yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.